Baik, perkenalkan nama saya Eci Walehani. Saya dari kelompok 6. Kami di sini membahas tentang materi paragraf dan tali temalinya. Apa itu paragraf? Paragraf itu adalah seperangkat kalimat yang tersusun sistematis atau juga sering disebut bagian bab dalam sebuah karangan. Paragraf itu sendiri memiliki struktur. Yang pertama ada posisi paragraf, yang kedua ada batasan paragraf, yang ketiga ada kegunaan paragraf. Baik, berikutnya adalah unsur-unsur paragraf. Yang pertama transisi, yang kedua kalimat topik paragraf, yang ketiga kalimat pengembang paragraf, yang keempat adalah kalimat penjelas pada suatu paragraf tersebut ya. Paragraf itu sendiri juga memiliki syarat. Yang pertama adalah syarat kepaduan dalam sebuah paragraf. Yang kedua adalah syarat kelengkapan. Yang keempat yang ketiga panjang paragraf. Dan yang terakhir adalah pola susunan dalam sebuah paragraf. Baik, itu materi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan disambung oleh Ahmad Suwandi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Eci Walehani atas kesempatannya. Tadi telah disebutkan bahwa pengertian paragraf sebagaimana telah disampaikan oleh Eci Walehani. Mungkin saya akan next saja. Unsur-unsur dalam paragraf, mungkin Eci Walehani tadi menyebutkan bahwa unsur-unsur paragraf ada beberapa. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf ini ada dua macam. Ada paragraf non naratif dan ada paragraf naratif. Paragraf non naratif ini berisi tentang kalimat topik atau kalimat utama. Jadi kalimat topik ini adalah kalimat utama paragraf, hanya dimungkinkan muncul di depan sendiri atau sebaliknya di bagian belakang sendiri. Nah, jadinya kalimat utama ini adalah bisa di depan sendiri atau bisa di belakang. Itu adalah kalimat utama atau kalimat topik. Yang kedua adalah kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Jadi kalimat ini fungsinya untuk menjelaskan kalimat utama atau lebih menegaskan kembali, lebih menjelaskan. Yang ketiga adalah kalimat penegas. Jadi ini fungsinya menegaskan bahwa dalam satu paragraf ini adalah kalimat penegasnya. Ada juga kalimat transisi. Ini kalimat beralih, mengalihkan dari misalnya topik utama ke penjelas, itu ada transisi namanya. Seperti itu. Ada paragraf naratif. Jadi paragraf naratif itu ada ide pokok paragraf tersebar di dalam keseluruhan kalimat yang membangun paragraf tersebut. Jadi paragraf naratif tidak selalu harus mengikuti ciri-ciri lahiriah paragraf. Jadi dalam paragraf naratif ini ide pokok itu bisa tersebar dimanapun. Tidak tentu harus di awal atau harus di akhir, tapi bisa dimanapun. Bisa di awal, di akhir, di tengah, bisa dimanapun. Itu paragraf naratif. Jadi ada struktur paragraf, mungkin sudah disampaikan oleh Eci Walehani bahwa struktur paragraf itu ada beberapa. Jadi sini saya menjelaskan aja tentang struktur paragraf. Jadi struktur paragraf itu ada satunya, struktur 1, 2, 4, 3, struktur 1, 2, 3, struktur 1, 2, struktur 2, 1, struktur 2, 4, 1, struktur 1, 4, 2, 3, dan struktur 2, 3, 4, 1. Jadi mungkin di PPT ini sudah dijelaskan dengan rinci. Jadi saya next saja. Nah, ini ada teknik pemaparan dalam paragraf. Mungkin belum disebutkan oleh Eci Walehani. Mungkin saya sebutkan. Teknik pemaparan paragraf ini adalah ada paragraf deskriptif, ada paragraf ekspositoris, ada paragraf argumentatif, ada paragraf naratif. Jadi paragraf deskriptif ini sering disebutkan juga paragraf lukisan, yakni melukiskan atau menggambarkan apa saja yang dilihat di depan mata penulis. Jadi deskriptif ini mendeskripsikan apa yang dilihat lalu dituangkan dalam tulisan, seperti itu. Jadi itu tuh
Kalau paragraf deskriptif ini lebih mendeskripsikan apa yang kita lihat, apa yang kita sedang gambarkan. Seperti itu. Paragraf ekspositoris sering disebut juga paragraf paparan. Tujuannya adalah untuk menampilkan atau memaparkan sosok objek tertentu yang hendak dituliskan. Jadi ini sifatnya memaparkan, menuliskan kembali apa yang dia lihat lalu dituliskan atau dipaparkan kembali. Beda dengan deskriptif. Kalau deskriptif ini menggambarkan. Misalnya ini ada sesosok manusia, hidungnya seperti ini, matanya seperti ini, bibirnya seperti ini, itu lebih mendeskriptifkan. Sedangkan ekspositoris itu lebih memaparkan saja. Misalnya ini manusia, oh ya ini manusia, ada satu orang manusia di depan saya, seperti itu. Paragraf argumentatif sering disebut juga paragraf persuasif. Tujuannya adalah untuk membujuk dan meyakinkan pembaca tentang arti penting dari objek tertentu yang dijelaskan dalam paragraf. Jadi argumentatif ini lebih berargumen. Jadi bagaimana kita meyakinkan orang itu tentang paragraf kita. Paragraf tentang berargumen atau lebih meyakinkan orang seperti itu. Bahwa ini itu meyakinkan tentang misalnya memakai masker lebih meyakinkan seperti itu. Adapun paragraf naratif adalah paragraf naratif berkaitan dengan penceritaan atau pendongengan dari sesuatu. Paragraf naratif mungkin banyak ditemukan di dalam cerpen, cerita-cerita pendek, hikayat, dan lain-lain. Jadi naratif ini banyak ditemukan di cerita novel atau hikayat, di sastra sih gitu, di prosa. Nah itu. Selanjutnya, nah di paragraf karangan ini ada unsurnya, ada unsur pembuka, ada pengembang, ada penutup. Jadi penjelasannya mungkin pembuka itu sebagai penghantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kemudian di dalam sebuah karangan. Jadi ini kata pembuka atau prolognya. Dalam kita menulis drama itu ada prolognya. Nah ini adalah prolog dalam paragraf. Jadi dalam paragraf itu ada pembukanya seperti itu dulu. Terus ada pengembang. Pengembang adalah tahap mengembangkan ide pokok pembicaraan yang sudah dirancang mengumpulkan inti persoalan. Jadi di pengembang ini adalah inti dari persoalan dalam paragraf. Jadi ini adalah ide pokoknya atau intinya seperti itu. Ada penutup. Jadi di paragraf itu ada penutup, merupakan kesimpulan pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Jadi ini adalah bagian penutupnya. Jadi menyimpulkan apa yang ada di pengembang. Seperti itu. Adapun pengembangan paragraf, ini adalah pengembangan paragraf pola runtutan ruang dan waktu. Yang pertama, pola sebab akibat, pola susunan pembanding, pola susunan ibarat, pola susunan daftar, pola susunan contoh, dan pola susunan bergambar. Jadi ini adalah untuk mengembangkan suatu paragraf seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penjamin koherensi dan koherensi paragraf. Mungkin bisa dibaca sedikit saja. Kalimat-kalimat yang di dalam sebuah paragraf harus berkaitan antara yang satu dan lainnya atau saling berhubungan, koheren namanya. Koherensi itu hubungan. Jadi keberkaitan itu harus mencakup dua macam hal, yakni bentuk maupun isinya. Bila mana berkaitan dalam hal bentuk dan isi paragraf itu dapat dibangun, maka paragraf semacam itu dapat disebut sebagai paragraf kohensif dan koheren. Nah, jadi mungkin dijelaskan sedikit ya. Mungkin yang lebih jelasnya silahkan dibaca sini. Ini lebih singkatnya lagi, bahwa paragraf itu harus saling berhubungan. Jadi tidak ada paragraf itu, misal paragraf 1 dengan paragraf 2 tidak berhubungan ini. Ini harus paragraf harus berhubungan agar disebut, agar terjadi satu kalimat seperti itu.
Mungkin cukup sekian itu presentasi dari kami. Mungkin ada salah dan hilaf, dimohon dimaafkan. Kami berdua mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.